Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali berjumpa dengan Bu Erna di siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah sehat, Bu Sumi. Amin, amin sehat. Di sini saya mohon izin waktunya untuk kegiatan wawancara Bu Erna sebagai Kepala TK PKK Ngadri dan juga sekaligus Ketua IGTKI Kecamatan Binangun. Kegiatan wawancara ini digunakan untuk memenuhi tugas saya pada demonstrasi kontekstual CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Kira-kira Bu Erna bersedia untuk diwawancara dengan saya? Iya, bersedia Bu Sumi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Erna atas waktu yang diberikan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral? Iya, selama ini untuk menghadapi masalah delima etika atau bujukan moral harus dianalisis dulu masalah yang dihadapi. Setelah kita tahu, kita bermusyawarah dengan rekan guru. Kalau masalahnya berat, kita bisa dipanggil wali muridnya dan juga anak yang terlibat masalahnya. Kita ambil jalan asas keadilan, intinya mengambil jalan kekeluargaan. Misalnya ada anak yang sering terlambat sekolah, delima etika. Ada murid yang tidak bayar SPP, delima etika. Saya harus memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya anak itu, dan juga mengambil prinsip-prinsip berpikir hasil akhir dan berpikir kasih sayang untuk mengambil keputusan berkepihakan pada murid. Baik Bu Erna, di sini Bu Erna sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lembaga Bu Erna tentang delima etika. Yang pertama, dengan musyawarah dengan para guru mengidentifikasi permasalahan yang ada seperti anak terlambat sekolah, muridnya belum bayar SPP. Itu Bu Erna telah memikirkan jangka panjang dan jangka pendeknya. Karena kenapa anak yang belum bayar SPP itu Bu Erna memikirkan jangka pendeknya, bila di stop tidak membayar SPP, dan Bu Erna memikirkan jangka panjangnya kalau anak itu tidak bayar SPP nanti tidak mendapatkan pembelajaran. Makanya Bu Erna di sini sudah memikirkan pembelajaran supaya anak dapat menerima pembelajaran walaupun tidak membayar SPP dengan memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya. Kira-kira dan sudah mengambil prinsip-prinsip berpikir hasil akhir dan memiliki kasih sayang dalam mengambil keputusan berkepihakan pada murid. Dan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Iya, selama ini saya mengambil jalan keputusan yang keadilan dan kasih sayang, tidak memihak satu pihak. Sebelumnya kita berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari solusi untuk mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil bisa memihak di salah satu pihak sehingga ada yang tersakiti. Maka harus selektif agar menemukan keadilan, saling menghormati dan rukun damai di semua pihak. Baik, di sini Bu Erna sudah mengambil keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan dengan selektif, dengan memberi keadilan kepada anak biar anak tidak merasa dibedakan, dan
supaya terjadi kerukunan dan damai di semua pihak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Ya, langkah yang diambil, bertanya dulu permasalahan, menggali informasi dari semua pihak yang terkait untuk mengambil keputusan, lalu mengambil keputusan yang adil. Dari langkah-langkah itu, Bu Erna sudah menerapkan musyawarah dengan para guru atau pihak yang terkait. Yang kedua, mengambil keputusan secara adil. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang sudah saya sampaikan adalah: 1. Adanya komunikasi dan kejujuran untuk memutuskan pengambilan keputusan yang adil. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan guru, anak-anak untuk yang ada masalah, dan juga wali murid. Dan yang ketiga, yang penting kami ambil keputusan berdasarkan kebaikan universal, berkepihakan pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, di sini Bu Erna mengambil keputusan dari kasus-kasus secara efektif dengan berkomunikasi dari semua pihak dengan kejujuran, supaya apa, kalau jujur itu semua bisa tergali yang sebenar-benarnya ya. Dari permasalahan itu. Yang dua, kolaborasi dengan para guru dan mengambil keputusan itu berdasarkan kebaikan universal, berkepihakan pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan tetap melibatkan guru kelas, karena mereka adalah partner dengan murid. Dengan komunikasi, permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Di sini Bu Erna dalam menghadapi juga ada tantangan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi, supaya bisa terjalin kolaborasi bersama untuk menyelesaikan masalahnya ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, kalau jadwal tersendiri mungkin tidak ada jadwal khusus, ya. Tetapi kalau mengambil keputusan yang mendesak, saya langsung mengambil keputusan yang tidak memihak pada salah satu pihak dan berdasarkan keadilan, ya. Namun apabila keputusan tidak mendesak, maka saya akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan rekan guru dan melihat kondisionalnya. Baik, Ibu di sini sudah menyelesaikan kasus dilema etika itu dengan tidak terjadwal, karena menurutnya sesuai kondisi yang terjadi. Bu Erna dalam mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan musyawarah untuk mencari mufakat untuk menyelesaikan masalah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk mempermudah yang jelas ada Bu, di antaranya rekan-rekan guru, tim TPPK, juga komite paguyuban wali murid. Mereka adalah partner yang sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Di sini ada kerjasamanya dengan pihak rekan-rekan guru
dan juga tim TPPK, komite dan pengurus paguyuban wali murid untuk mengambil keputusan yang terbaik di lembaga ibu, seperti itu nggih. Dari semua hal tersebut yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika, Bu? Iya. Pembelajaran yang diambil adalah adanya kerjasama. Bagaimana kita berkolaborasi dengan para guru untuk mengambil keputusan yang adil dan terutama bisa dipertanggungjawabkan untuk kebutuhan murid. Baik, bagus sekali Bu Erna. Di sini Bu Erna dalam mengambil keputusan dengan kerjasama, kolaborasi dengan para guru dan yang kepihakan dengan yang terkait. Untuk mengambil keputusan itu berasaskan keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua apa yang diselesaikan dapat dipertanggungjawabkan secara universal dan untuk kebutuhan murid. Terima kasih Bu Erna, selama ini sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya di CKB Angkatan 11, dan terima kasih oleh ilmu yang saya dapat dari Bu Erna tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Itu luar biasa sekali ilmunya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya kepada Bu Erna. Telah pada waktu luang ini Bu Erna bersempatkan diri untuk membantu saya berwawancara tentang permasalahan yang ada di Bu Erna tentang etika, dilema etika. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Suni, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali berjumpa hari ini. Gimana Bu keadaannya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, amin. Semoga sehat selalu buat Bani. Hari ini saya mohon izin waktunya sebentar untuk kegiatan wawancara Bu Hani sebagai Kepala TK Dharma Wanita Sumber Kembar sekaligus mengikuti program Sekolah Penggerak di Kecamatan Binangun ini. Angkatan berapa Bu Hani? 3. Oh ya, angkatan 3. Alhamdulillah, semoga berjalan dengan lancar. Kegiatan ini untuk wawancara saya sebagai CGB Angkatan 11 Kabupaten Blitar untuk tugas demonstrasi kontekstual. Bu Hani, hari ini saya minta waktunya untuk wawancara. Bersediakah Bu Hani? Bersedia. Amin. Terima kasih atas kesediaan Bu Hani meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara sebagai kepala sekolah, mengambil keputusan yang dilakukan di lembaga TK ini. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Kalau yang saya alami akan di lembaga saya, misalnya anak-anak yang tidak masuk untuk tanggungan lain-lain itu masih banyak atau masih berapa gitu ya, dan anaknya itu juga kan rewel. Nah, itu kita yang pertama, solusi pertama kita mengumpulkan para guru, cari masukan dari istilahnya masalah apa ya, masalah pertama yang kita hadapi ini, masa si anak yang tidak masuk, termasuk tidak bayar pada dia. Nah, ini kita mulai dari
bangsa dari para guru, para pengampu. Mungkin yang tahu kan kondisi ya, kondisi dari rumah tangga itu. Kemudian mungkin tanya dari penghasilan bagaimana, kemudian dari istilahnya dari lingkungannya itu bagaimana, dari si anak ini kok seperti ini ya. Jadi kita masukkan dari guru A, B, C ya, kita tampung dan kita simpulkan, mencari kesimpulan, kita kan jadwalkan ya. Otomatis enggak sekali itu kita langsung bisa mengatasi, enggak. Kita lihat benarkah kondisi seperti ini, benarkah untuk penghasilannya itu minim. Nah, kalau memang dari penghasilan yang minim, sebagai kepala sekolah bisa mencarikan alternatif. Yang pertama, walinya kita suruh mencari surat keterangan tidak mampu ke desa, itu bisa digunakan. Kemudian yang kedua, dan nanti bukan kebebasan, maksudnya bebas biaya. Selain kita bebaskan untuk anak yatim dan piatu, anak kita bebaskan. Kemudian kita cari tahu bagaimana tentang kehidupan dalam keluarga itu. Apa itu dia broken home apa enggak. Kan tapi masalah-masalah itu juga bisa pengaruh pada anak di sekolah. Nah, kalau sudah kita menemukan alternatif atau masukan-masukan, kita jadwalkan untuk kunjung. Maksudnya belum berkunjung itu juga kita tahu kan ada surat. Ya, surat kepada yang bersangkutan. Mungkin kapan bisa dikunjungi. Kemudian kalau kan hari itu kita siap untuk ini misalnya, untuk mencari kebenaran dan untuk mencari ya solusi terbaik agar anak itu nanti tetap bisa sekolah, anak itu tidak putus lah misalnya ya. Karena kalau kita mencari permasalahan yang banyak kita juga rumit, apalagi keputusan dari orang tua. Kita sebagai pengampu ya, penanggung jawab di lembaga ini harus kita telusuri. Kita harus bisa anak-anak itu belajar. Kali kalau kita tahu keadaannya, jadi bisa sinkron lah antara sekolah dan tidak ada beban di antara sekolah dan keluarga itu. Anak-anak itu betul nanti bisa sekolah. Baik Ibu, tadi Ani sudah berbicara panjang lebar. Semua itu adalah dikembalikan kepada anak Ibu. Ya, semoga jangka panjang dan pendeknya anak itu bisa mengikuti pembelajaran lancar dan tumbuh kembangnya seperti ini. Terima kasih. Yang kedua, selain ini, bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya, kalau itu ya misalkan A benar, B benar, ya kita benar bahwa kita semua itu harus saling menghargai, saling menghormati ya di antara kita. Kita tidak bisa menjadi itu benar itu kan. Jadi kita saling menghargai. Nanti yuk kita kan duduk bersama. Ini semua benar. Kita kan solusi yang terbaik untuk menjalankan bahwa ini benar dan ini benar. Nanti kalau kita satukan, kita padukan jadi hal yang harmonis itu. Jadi enggak sih kayak itu aja kita ambil enggak. Jadi kita
ada dua-duanya, kita kesepakatan semua kan apa itu tidak meninggalkan musyawarah. Musyawarah itu mufakat. Jadi semua bisa merasa tidak apa merasa bahwa oh saya ini yang dikasih. Dari dua kasus tadi yang sama-sama benar kita harmoniskan biar tidak ada pilih kasih gitu di antara keduanya dan semuanya biar adil dan masih tetap kasih sayang yang diterapkan ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah, prosedur yang kita lakukan yang pertama ya, kita membuat aturan. Ya, aturan yang berlaku di lembaga TK Dharmata Sumber Kembar habis itu. Ya, harusnya kita kan aturan ya, kita sepakati dari intaran dulu para guru dan pemangku yang ada di lembaga. Nah, kalau sudah sepakati, oh ya habis itu kita bisa terima. Kemudian kita akan kedua apa? Kita mendatangkan yang lebih luas yaitu wali murid. Nah kita datangkan. Terus kita sebarkan kita lembaga punya aturan seperti ini bagaimana kita berikan fotokopian satu. Yuk kita pelajari bersama-sama aturan yang kita terapkan ini ya. Nanti sepakati kalau sudah makan kesepakatan, nah otomatis enak nanti menjalankan. Ya, jadi ada kesepakatan dari aturan yang dibuat. Kalau sudah aturan oke, harus dijalankan. Nah, dengan ada kesesuaian itu yang tidak dijalankan harusnya bagaimana? Itu harus dikerjakan. Tidak boleh oh itu yang nggak usah dijalankan enggak. Jadi semua sama, baik yang nggak punya, yang punya, yang semua menjalankan kesepakatan. Hanya pakai disiplin. Iya kan. Tadi langkah-langkah yang dilakukan Wani adalah berpikir prinsip bahwa ada aturan Ibu, semua biar menjalankan sesuai dengan aturan yang ada di lembaga. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang saya anggap sangat kita mengambil kesulitan ya. Iya. Yang pertama itu karakter seorang ya, dan lingkungan di mana dia berada. Kemudian faktor ekonomi, ya faktor ekonomi itu sangat berat. Karena apa? Dari ekonomi itu biasanya gini, sudah hal yang benar-benar ini menguntungkan semua. Karena dari ekonomi, wah saya nggak setuju karena ya itu tadi masa berat. Ya. Kemudian adanya ketidakpahaman dari program atau ya yang kita angan-angan, yang kita programkan itu dia tidak tangkap. Nah, dari penerimaan masing-masing kan nggak sama. Ya. Jadi kita ngomong kadang sudah iya semua sudah oke, ternyata masih nggak ngerti apa adanya. Ya. Kemudian karena itu kita berkaitan dengan yayasan, ya tantangan yang kita hadapi itu problema yang ada di sekolah. Itu kalau kita mau ke yayasan itu gak nyambung. Karena yayasan tidak punya, udahlah pokok jalan silakan dikelola sendiri bagaimana monggo. Jadi kalau kita mau kan hal untuk lebih lanjut, misalkan
prasarana gitu ya, yang kita untuk harus dari ikut campur lah, paling enggak ya saran atau itu enggak ada. Karena kalau kita kaitkan ya bahwa yayasan yang TK Dharmata Sumber Kembar, kalau dari atas sana itu sudah merupakan tanggung jawab desa, karena dia enggak maunya PKK. Tentunya banyak yang mau kita programkan untuk rumah itu banyak. Berhubung tidak ada kesinkronan dari yang mampu yang di desa, akhirnya kita berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan. Habis ya kebutuhan saya. Kalau itu memang dari desa. Dari tadi kesimpulan tantangan yang dihadapi yang pertama adalah karakter dari guru-guru, juga ya, yang ada masyarakat, juga ada faktor ekonomi dan ketidakpahaman atas kebijakan itu, serta yang terakhir dari yayasan ya, ya karena tidak ada sinkron antara yayasan dan lembaga, disuruh untuk mengelola sendiri gimana supaya jalan seperti itu. Karena dari yayasan itu mungkin ini Bu Ani, apa karena pergantian 5 tahun sekali belum paham yayasan, lekas paham ternyata ganti lagi seperti itu. Mungkin karena apa itu ya bukan dari pendidikan, mungkin belum pernah bergaul dengan yang seperti itu. Terima kasih. Apakah Bu Ani memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus D5 etika secara langsung menyelesaikan di tempat, atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau kita menyelesaikan D5 permasalahan itu ya, kita nggak bisa itu untuk sekali jalan selesai itu enggak. Ya, kita jalankan dulu. Itu kita kan pertemuan. Kemudian yang kedua, kita akan refleksikan. Ketiga, tindakan kita apa, termasuk kunjungan. Ya, setelah kunjungan itu ya. Kemudian kita masih jadwal penjelasan. Maksud penjelasan itu hasil dari kunjungan. Hasil dari itu kita satukan dalam forum. Terus kita baru mengambil keputusan. Selain di sini tentunya tadi penyelesaiannya ada pertemuan. Jadi ada jadwal yang ada pertemuan, setelah cuma refleksi apa masalahnya, dan ada tindakan dan kunjungan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan masalah. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ani dalam mengambil keputusan kasus-kasus D5 etika? Kalau faktor untuk menyelesaikan kemudahan itu dari kita kan dari masukan-masukan yang kita terima. Ini begini, ini sifatnya begini, ya, dari tahu karakter B, ya otomatis kita sebagai yang di tengah tidak semua tadi berat sebelah enggak. Nah, kita satukan. Nah, itu nanti kita upayakan jadi hal yang bisa mendorong ada di lembaga. Baik nanti jadikan sebagai pengurus inti yang ada di forum wali murid. Nah, itu nanti bisa dari adanya laporan. Ya, jadi kita bisa, berarti ini kita bisa teruskan punya karya seperti ini. Enaknya ini letakkan di sini. Ini letakkan di sini. Nah, nanti bisa membantu kita dalam program sekolah yang mestinya
terkendala, jadi bisa lancar. Ya di sini Bani ada apa tadi kolaborasi ya, ada kolaborasi antara wali murid dan mencari solusinya supaya pembelajaran bisa lancar. Dari semua hal ini yang disampaikan tadi Bani, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman untuk mengambil keputusan kelima etika? Pembelajaran yang dapat kita petik, yang pertama, kita sebagai yang ada di depan itu bisa mengetahui pemikiran atau karakter yang kita pimpin, baik yang ada di dalam maupun ada di luar, maksudnya dengan guru sendiri dan dari para wali. Nah, dan dengan begitu ya, kita juga akan mempermudah kita langkah kita. Selanjutnya, saya harus begini. Jadi tidak serta-merta jangan bukan aturan harus tidak. Ya, tentang jalan tadi bisa usaha. Dan adanya tahulah kita memimpin itu lebih mudah untuk mengambil langkah-langkah. Untuk mengambil dari pengalaman keputusan yang diambil tadi, yang pertama adanya musyawarah atau kolaborasi ya, supaya untuk menemukan keputusan yang adil di semua pihak, tidak memilih satu pihak dan dapat dipertanggungjawabkan mungkin seperti itu. Dan semua itu dibutuhkan untuk kebutuhan murid biar lancar ya. Adanya evaluasi itu memperbaiki diri kita ke depannya seperti itu. Terima kasih Bu Ani atas waktunya hari ini. Saya sudah memperoleh banyak ilmu dari Bu Ani untuk mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Saya mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan, dan terima kasih di sini beri kesempatan waktu untuk sharing mungkin. Ya, saya menerima pendapat dari Bu Ani, masukan dari Bu Ani sebagai bekal untuk ilmu kedepannya, untuk langkah kedepannya untuk saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak